الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin yang dirahmati, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kita bersalam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur rahimakumullah. 2 minggu yang lalu kita telah mengutip sebuah doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang doa itu dibaca di akhir salat sebelum salam. Sebagaimana doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari segala siksa api neraka. Aku berlindung kepadamu dari segala fitnah kehidupan dan kematian, dan aku berlindung kepadamu daripada fitnah dajjal laknatullah alaih. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya doa ini Bapak Ibu yang berbahagia, hingga kemudian doa ini tidak hanya dibaca di luar salat, bahkan kemudian dibaca di dalam salat, menunjukkan betapa pentingnya perlindungan kita kepada Allah daripada 4 perkara tersebut. 4 perkara itu adalah sesuatu yang sangat kita takutkan, bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kekhawatiran mereka, ada rasa ketakutan mereka ketika kemudian setelah mereka meninggalkan dunia yang fana, sampai kemudian mereka berada di alam kubur, lalu kemudian mereka mendapatkan siksa atau azab di alam kubur. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi khalifah yang kedua setelah kekhalifahan, yang menjadi khalifah yang ketiga setelah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang sangat dermawan, orang yang paling rajin bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hingga sampai hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, masih ada harta wakaf peninggalan daripada Utsman bin Affan, sebuah hotel yang terletak di kota Madinah yang tidak jauh daripada Masjid Nabawi. Semua hasil daripada hotel itu akan disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekelas itu saja begitu dia takut dan khawatir ketika dia mendapatkan azab kubur. Maka ketika Rasulullah SAW berbicara tentang azab kubur, maka berurai air mata Utsman bin Affan. Kenapa? Karena ada rasa takut kalau kemudian dia mendapatkan azab di alam kubur. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara azab kubur itu apa? Beberapa dalil-dalil yang kita baca dari hadis Rasulullah SAW, bahwa sesungguhnya di antara azab-azab kubur itu, yang pertama adalah orang yang diazab di kubur dengan kemudian ditampakkan kepadanya tempat tinggalnya di neraka. Wa in kana min ahlil jannah, maka kalau dia menjadi ahli surga, maka akan ditampakkan kepadanya keindahan surga. Tetapi Bapak Ibu berbahagia, wa in kana min ahlin nar, dan apabila dia termasuk bahagian orang yang mendapatkan siksa di api neraka, maka dia akan ditampakkan neraka itu. Kapan ditampakkan neraka itu? Di alam kuburnya. Dalam Quran surah Ghafir disebutkan bil ghuduwi wal asyi, setiap pagi, setiap petang.
setiap pagi, setiap petang dia akan dihantui dengan rasa takut ketika ditempatkan neraka yang sangat begitu panas ke alam kuburnya. Yang kedua, di antara azab kubur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah ada orang yang diazab di kubur itu, dipukul dia dari palu yang terbuat dari besi, tetapi pukulan itu adalah pukulan yang sangat menyakitkan. Ketika dia dipukul, maka kemudian dia menjerit. Ketika dia dipukul, maka kemudian menjerit. Hingga kemudian kata Rasulullah SAW, jeritan orang yang dipukul di alam kubur itu bukan hanya terdengar di sekitar alam kubur, bahkan kemudian sampai ke atas dunia, jeritan itu didengarkan oleh semua makhluk. Hanya dua golongan makhluk yang tak dapat mendengar, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Adapun di luar daripada itu, mendengar jeritan mereka yang dipukul di alam kubur. Saudara-saudaraku, andaikan seekor ayam dapat berbicara hari ini kepada kita, wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau tak mendengar jeritan orang yang dipukul di alam kubur? Wahai Fulan bin Fulan, apakah engkau tak mampu mendengar jeritan mereka yang diazab di kubur? Andaikan seekor ayam mampu berbicara dengan bahasa kita, maka dia akan sampaikan berita itu kepada kita. Tapi sayang, seekor ayam dia hanya berbicara dengan bahasanya yang kita tidak mampu memahami bahasanya. Bisa saja ketika seekor ayam kemudian ketika dia berkokok, mungkin merupakan dia adalah mendengar jeritan orang di alam kubur. Bisa saja ketika kemudian binatang-binatang yang lain mengeluarkan suara dari suara mereka adalah menunjukkan mereka ikut mendengarkan jeritan di alam kubur itu. Ini menunjukkan betapa pukulan yang sangat menyakitkan itu, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah di antara azab kubur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang di alam kubur itu, ketika kubur itu menghimpit tubuhnya hingga kemudian bersilang-silangan tulang-tulang rusuknya. Disebabkan apa? Disebabkan dahulu ketika di atas dunia dia mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, dia merampas hak orang, dia jadikan jadi hak miliknya. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu berbahagia, orang yang rakus terhadap tanah, orang yang suka menyerobot tanah, orang yang suka menggeser-geser batas tanah hingga kemudian tanah orang diambilnya, walaupun itu hanya ukuran setengah meter, walaupun itu hanya ukuran 1 meter. Dan termasuk juga orang yang dihimpitkan kuburnya dalam kubur itu adalah mereka yang waktu hidup di atas dunia yang tidak mau menyerahkan tanah mereka untuk urusan agama Allah Subhanahu wa taala, mempersempit jalan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka kita tidak boleh bermain-main dengan alam kubur. Kita tidak boleh menganggap sepele terhadap azab kubur. Kenapa? Karena begitu dahsyat luar biasa azab kubur itu. Kemudian yang berikutnya adalah di antara azab kubur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka didatangkan ular yang berbisa. Didatangkan ke alam kubur mereka 2 ekor ular besar, yang satu mematok di sebelah kepala mereka, yang satu lagi mematok di sebelah kiri mereka, hingga kemudian ketika ular yang besar itu mencabik-cabik seluruh tubuh mereka dan mereka merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, maka kita jangan kita melakukan sesuatu yang kemudian sesuatu itu membuat Allah mengazab kita di alam kubur. Bahkan berhati-hatilah dan waspadalah dan selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul dihindarkan daripada azab kubur itu. Kalau Bapak Ibu salat 5 waktu sehari semalam, berarti lebih kurang 5 kali kita meminta doa perlindungan di azab kubur. Fil Allah menghindarkan azab itu daripada kehidupan kita. Kemudian daripada itu, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka berhati-hatilah di dalam melakukan kefasikan dalam hidup. Berhati-hatilah di dalam melakukan kemusyrikan dalam hidup, karena kefasikan dan kemusyrikan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa itu termasuk adalah faktor yang menyebabkan orang mendapatkan diazab di alam kubur. Termasuk juga mereka yang tidak selesai istinjanya, mereka orang-orang yang tidak sesuai istinjanya dengan syariat agama kita. Termasuk, mohon maaf, orang yang membuang air kecil
dalam posisi tegak berdiri, apalagi kemudian di pinggir jalan di muka umum. Hari ini masyarakat kita tak begitu peduli terhadap itu. Mereka dengan leluasa, mereka tidak ada rasa malu sedikit pun ketika mereka buang air kecil dalam keadaan tegak berdiri, bahkan kemudian di pinggir jalan raya mereka berani melakukan itu. Maka bersiap-siaplah, kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maka rasakan azab kubur yang dia sudah ada di depan mata. Hingga satu langkah kita melangkah, kita akan sampai ke tempat itu. Sebagai penutup, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardu zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, maka kita di dalam hidup ini mari kita beramal dengan amal yang kuat, beramal dengan amal yang sungguh. Kita bermohon kepada Allah dijadikan alam kubur kita menjadi raudhatan min riyadil jannah, menjadi taman daripada taman surga, dan dijadikan kubur kita menjadi kubur yang dapat mendatangkan kebahagiaan kepada kita, karena alam kubur itu panjang masanya sampai tiba hari berbangkit. Dalam Quran surah Al-Mu'minun 99 ayat 100 disebutkan bahwa di alam kubur mereka akan mengalami kehidupan sampailah tiba hari berbangkit. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada fase kehidupan alam kubur, dan mereka akan ada di alam itu sampailah tiba hari dibangkitkan, atau sampai tibalah hari berbangkit. Ini adalah keimanan. Apabila Bapak Ibu percaya kepada ini, maka kita termasuk orang yang beriman. Tapi kita jangan salah, di antara manusia yang ada hari ini ada orang yang tak percaya dengan itu. Bahkan mereka sepelekan azab kubur itu. Apa kata mereka? Kalaulah azab kubur itu ada, maka tidak mungkin mereka tidak pulang ke dunia. Naudzubillahi min dzalik. Mereka bersanda gurau, mereka berseloro terhadap azab kubur itu. Kalau azab kubur itu ada, pasti mereka balik ke dunia. Buktinya sampai sekarang kata mereka, orang yang dikubur tak pernah balik ke dunia. Naudzubillahi min dzalik. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya 2 minggu ke depan, berlindung daripada azab api neraka. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.